Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sosiologi. Yes. Oke, ketemu lagi bersama Bu Eni dalam materi pelajaran sosiologi. Kali ini kita bertemu untuk membahas materi kelas 12 pada tahun ajaran baru 2020-2021 di semester 1. Bab yang pertama yang akan kita bahas pada semester 1 ini di awal tahun ajaran baru adalah bab tentang perubahan sosial di masyarakat. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial yang ada di masyarakat. Perubahan sosial yang ada di masyarakat itu adalah suatu proses sosial di mana masyarakat mengalami perubahan struktur dan juga fungsi dari sistem sosial. Unsur-unsur yang terjadi atau yang mengalami perubahan diantaranya adalah unsur dari nilai sosial. Yang kedua adalah stratifikasi sosial. Yang ketiga pola perilaku dan kebiasaan serta yang lainnya. Jadi semua dengan kehidupan mereka masing-masing. Ya, itu tentang perubahan. Diharapkan dari penjelasan ini kalian bisa memahami apa itu perubahan. Perubahan sosial yang bagaimana. Jadi tadi sudah dicontohkan. Kemudian contoh kecil lagi dalam kehidupan kita. Kalian lah, ya Bu Heni, ya kalian. Saat kalian dilahirkan, itu kan kalian saat dilahirkan oleh ibu kalian masih bayi, usianya 0 bulan. Kemudian ganti hari mengalami perubahan lagi 1 bulan. Mungkin badannya lebih gemuk lagi, lebih panjang sedikit. Kemudian seiring berjalannya hari akan mengalami perubahan juga, pertumbuhan dan juga mengalami perubahan. Berubah lagi 2 bulan. 2 bulan mungkin badan juga tambah gemuk lagi. Kemudian sikapnya juga tambah banyak lagi, rewel lagi. 2 bulan, 3 bulan sampai akhirnya dari bayi sampai 1 tahun sudah bisa jalan. Nah itu perubahan dari bayi yang bisa tidur, nangis, kemudian tengkurap, kemudian duduk, dan akhirnya berjalan. Nah itu perubahan semua itu. Dan itu dialami siapa? Ya kita, kalian mengalami perubahan itu. Itu tentang perubahan. Jadi dari contoh konkret yang kita alami, yang kalian alami, tentunya kalian pahamkan apa itu perubahan. Oke? Itu tentang perubahan. Contoh sudah diberikan, wajib untuk paham. Oke. Selanjutnya, setelah kita memahami apa itu perubahan sosial dan definisinya tadi, bagaimana perubahan sosial, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor perubahan sosial. Faktor-faktor perubahan sosial. Perubahan sosial ada 3 faktor dalam masyarakat. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama adalah faktor penyebab perubahan sosial. Yang kedua adalah faktor pendorong perubahan sosial. Yang ketiga, faktor penghambat perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial itu diantaranya adalah ada faktor dari dalam masyarakat dan dari luar masyarakat. Kalau faktor dari dalam masyarakat ada 3. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi berkembangnya ilmu pengetahuan itu adalah salah satu faktor dari perubahan sosial. Jadi faktor yang munculnya dari dalam masyarakat. Dari dalam masyarakat itu berkembangnya ilmu pengetahuan. Setiap hari ilmu pengetahuan kan bertambah, berkembang, mengalami kemajuan. Itu adalah faktor dari dalam masyarakat yang menyebabkan perubahan sosial di masyarakat itu. Kemudian yang kedua, jumlah penduduk. Jumlah penduduk setiap tahun penduduk itu kan pasti meningkat. Jadi jumlah penduduk di suatu daerah itu jelas suatu perubahan, karena dari jumlah yang awalnya sekian jadi lebih banyak, itu perubahan.
itu adalah jumlah penduduk. Jadi peningkatan jumlah penduduk di suatu daerah adalah faktor yang kedua dari faktor dari dalam masyarakat. Yang ketiga, faktor dari dalam masyarakat adalah pertentangan atau pemberontakan. Pertentangan atau pemberontakan. Di setiap masyarakat di suatu daerah itu pasti akan mengalami perbedaan. Perbedaan itu bisa disebabkan karena mereka punya latar belakang yang berbeda. Dari adanya banyak individu dengan berbagai macam latar belakang yang ada, akhirnya biasanya di situ akan terjadi pertentangan, benturan-benturan, pertentangan kepentingan. Kepentingannya berbeda-beda. Nah, itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan perubahan di dalam masyarakat, yang asalnya dari dalam masyarakat itu sendiri. Oke, itu tentang faktor dari dalam masyarakat yang menyebabkan perubahan. Kemudian berikutnya adalah yang kedua, faktor dari luar. Kalau tadi faktor dari dalam, ada faktor dari luar masyarakat yang menyebabkan perubahan sosial. Faktor dari luar yang pertama adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Jadi pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Masyarakat itu biasanya kan dipengaruhi oleh budaya yang asalnya dari luar masyarakat tersebut. Dipengaruhi, maka budayanya bisa berubah. Itu yang pertama. Jadi pengaruh kebudayaan lain. Kemudian yang kedua, dari faktor dari luar masyarakat adalah peperangan. Peperangan itu adalah faktor yang menyebabkan perubahan sosial tapi asalnya dari luar. Misalnya gini, suatu negara kemudian dijajah dan terjadi peperangan, maka negara yang menjajah itu akan membawa budaya baru. Otomatis akan mempengaruhi budaya yang ada di negara tersebut. Tidak hanya budaya, hampir semuanya akan terpengaruh dan berubah. Itu adalah peperangan yang merupakan faktor dari luar masyarakat. Kemudian yang ketiga, terjadinya bencana alam. Nah, kalau terjadinya bencana alam ini, kenapa kok dikatakan bencana alam itu menyebabkan perubahan? Karena setiap kali terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kemudian tsunami, atau gempa bumi, semua itu akan otomatis menyebabkan masyarakatnya mengalami perubahan. Kenapa? Karena kalau terjadi bencana, otomatis masyarakat yang awalnya itu baik-baik saja akan mengalami perubahan yang besar. Kalau satu contoh saja kita ambil bencana alam banjir. Saat masyarakat atau suatu daerah mengalami bencana banjir, otomatis rumahnya akan rusak karena kena banjir. Kadang-kala hilang semuanya, rumah hilang, barang-barang hilang semuanya. Kemudian ada yang sampai kehilangan keluarga, ada yang sampai meninggal. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Kalau tadi faktor penyebab perubahan sosial yang pertama dari faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, sekarang yang kedua adalah faktor pendorong yang menyebabkan yang mendorong perubahan sosial. Itu apa saja? Faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama adalah kontak dengan kebudayaan lain. Kontak dengan kebudayaan lain. Misalnya suatu daerah, kemudian ada budaya baru masuk, akhirnya budaya daerah tersebut terjadi kontak dengan kebudayaan yang lain, maka terpengaruhlah dan mengalami suatu perubahan. Mungkin budayanya jadi karena bertambah dengan digabungkan dengan budaya baru, akhirnya lebih maju lagi. Atau dari kontak dengan budaya lain itu mungkin lebih mengalami perubahan yang ke arah yang lebih maju, budayanya lebih bagus lagi. Nah, itu maksud dari kontak dengan kebudayaan yang lainnya. Itu tentang faktor pendorong yang pertama. Sekarang faktor pendorong yang kedua adalah sikap menghargai hasil karya orang lain. Setiap masyarakat itu harus menghargai hasil karya orang lain. Salah satu contoh dari menghargai hasil karya orang lain yaitu pemberian hadiah.
pemberian hadiah kepada seseorang yang mungkin berprestasi. Nah, itu contoh dari sikap menghargai hasil karya orang lain, atau mungkin pemberian hadiah pada seseorang yang bisa menciptakan sesuatu. Nah, itu contoh dari menghargai hasil karya orang lain. Kemudian yang ketiga dari faktor pendorong perubahan sosial adalah sistem pendidikan yang maju. Sistem pendidikan yang maju mungkin didukung dengan peralatan pendidikan yang lebih bagus, maka akan menyebabkan pendidikan yang ada di daerah tersebut atau di negara tersebut lebih maju. Sistem pendidikannya dibuat lebih maju sehingga masyarakat atau siswanya atau generasi barunya bisa lebih maju lagi karena pengetahuannya lebih banyak dan didukung dengan sistem pendidikan yang maju tadi. Itu faktor pendorong yang ketiga. Yang keempat adalah toleransi. Toleransi itu adalah tenggang rasa di dalam masyarakat. Hampir sama dengan tadi menghargai hasil karya orang lain, juga ada hubungannya lah dengan toleransi. Jadi tidak ada sikap yang mengejek, menjelekkan orang lain, itu enggak ada. Jadi toleransi itu berarti toleransi itu adalah tenggang rasa terhadap orang lain, menjaga perasaan orang lain. Jadi tidak suka mengejek, itu toleransi. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, faktor yang kelima adalah sistem terbuka lapisan masyarakat. Sistem terbuka lapisan masyarakat di sini maksudnya adalah suatu masyarakat yang mempunyai sistem terbuka, tidak tertutup dengan masyarakat luar. Kalau sistem terbuka dalam suatu masyarakat, maka kalau ada pengetahuan baru atau hal baru atau orang asing baru yang ingin masuk ke daerah atau wilayah tersebut, diterima. Jadi itu terbuka maksudnya. Otomatis kalau masyarakatnya terbuka, dia akan mudah untuk mengalami perubahan. Tentunya diharapkan perubahan yang ke arah kemajuan. Itu maksud dari sistem terbuka lapisan masyarakat. Kemudian yang keenam, penduduk yang heterogen. Penduduk yang heterogen itu maksudnya penduduk yang bermacam-macam, berbagai macam jenis, bisa budayanya yang bermacam-macam, bisa bahasa yang bermacam-macam. Jadi itu maksud dari heterogen. Heterogen itu berarti banyak macamnya. Contohnya ya masyarakat Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan berbagai macam budaya, dengan berbagai macam adat istiadat dan juga agama, bahasa, semua itu tercermin dari heterogennya masyarakat Indonesia. Oke, berikutnya yang ketujuh adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang tertentu. Masyarakat itu biasanya akan selalu merasa tidak puas dengan satu hal, maka dia akan mencoba hal baru lagi. Nah, itu yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat. Kemudian berikutnya yang kedelapan, adanya orientasi ke masa depan. Jadi adanya orientasi ke masa depan maksudnya adanya keinginan untuk memperbaiki kedepannya, saya harus bagaimana, saya harus lebih baik dari hari ini. Nah, itu adalah adanya orientasi ke masa depan. Oke, itu adalah 8 dari faktor pendorong perubahan sosial. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas pada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang ketiga adalah faktor penghambatnya. Kalau tadi yang pertama faktor penyebab dari perubahan sosial, yang kedua adalah faktor pendorong dari perubahan sosial, yang ketiga adalah faktor penghambatnya. Kalau tadi menyebabkan dan mendorong, sekarang apa sih yang menghambat perubahan sosial? Jadi faktor penghambat perubahan sosial yang pertama adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Jadi suatu masyarakat di suatu daerah, kalau mereka menutup diri, jadi kurang hubungan dengan masyarakat lain, maka otomatis dia tidak akan mengalami perubahan. Nah, itu maksud dari yang penghambat pertama, yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kalau suatu daerah menutup diri dan kurang berhubungan dengan masyarakat lain, otomatis mereka tidak akan mengalami perubahan. Ya, otomatis mereka tidak akan mengalami kemajuan karena mereka tidak berubah. Seperti itu terus. Nah, itu maksud dari faktor penghambat yang pertama.
Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Kalau di suatu masyarakat mengalami perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, artinya dia tidak mengalami kemajuan. Jadi ilmu pengetahuan yang ada di lingkungannya itu karena mungkin mereka menutup diri dengan orang luar, maka ilmu pengetahuannya juga akan lambat. Mereka tidak akan mengalami kemajuan yang pesat. Nah, itu faktor penghambat yang kedua, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Faktor penghambat itu berarti ya menghambat perubahan sosial. Kemudian yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Sikap masyarakat yang tradisional kembali pada masyarakat yang mungkin di pelosok, di pedalaman, di hutan. Mereka memiliki sikap yang tradisional. Tradisional itu berarti kolot, kemudian zaman dulu tidak mau diganggu dengan orang lain, tidak mau mengikuti perubahan yang ada karena tertutup. Nah, itu adalah sikap masyarakat yang tradisional. Biasanya juga terjadi di desa yang di pelosok. Kemudian yang keempat, adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat atau dikenal dengan istilah vested interest. Ingat-ingat, vested interest adalah adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat. Jadi maksudnya di dalam suatu masyarakat yang notabene adalah mereka itu masyarakat pedalaman, mereka itu tradisional, kolot, konvensional, tertutup, maka kepentingan-kepentingan yang ada di dalam kehidupan mereka di masyarakat itu tertanam dengan kuat, sulit untuk dirubah. Nah, istilah Jawanya itu adalah kolot tadi, sulit untuk berubah. Jadi kepentingan sudah tertanam kuat di dalam masyarakat tersebut, untuk dirubah sangat sulit. Makanya mereka sulit mengalami perubahan. Itu adalah faktor penghambat yang keempat. Kemudian yang kelima, faktor penghambat yang kelima adalah adanya rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi budaya. Adanya rasa takut terhadap terjadinya kegoyahan pada integrasi budaya. Jadi mereka merasa takut kalau budayanya, kesatuan budayanya itu goyah, berubah budayanya. Jadi mereka dihantui rasa takut sendiri. Jadi munculnya rasa takut ya dari dalam diri mereka sendiri, dari dalam kelompok itu sendiri. Mereka khawatir kalau budayanya yang dimiliki itu akan luntur, akan berubah. Makanya itu mereka sangat hati-hati untuk menjaga budaya tersebut. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah adanya prasangka terhadap hal-hal baru. Jadi mereka itu kalau ada hal baru masuk ke dalam daerahnya, mereka akan mempunyai prasangka-prasangka yang buruk. Jangan-jangan mereka akan mengganggu kita, jangan-jangan gitu terus. Jadi prasangka buruk akan muncul kalau ada orang lain masuk ke daerahnya. Oke, selanjutnya adalah yang ke-7. Adanya hambatan yang bersifat ideologis. Adanya hambatan yang bersifat ideologis. Artinya di sini adalah hambatan yang sifatnya mendasar. Kemudian dilanjutkan yang ke-8, adanya adat atau kebiasaan. Yang ke-8 adalah adat atau kebiasaan. Kebiasaan yang ada di masyarakat. Ya masih ada hubungannya dengan yang tadi, adanya sikap kolot, adanya hambatan yang berupa ideologis tadi. Dan sekarang kita sampai pada adat dan kebiasaan. Kalau masyarakatnya itu sudah punya kebiasaan-kebiasaan dari nenek moyangnya dulu, maka itu akan sulit dirubah. Mereka akan selalu terbiasa melakukan hal seperti itu. Misalnya ada budaya manganan kalau di suatu daerah yang di pelosok. Manganan itu dilaksanakan biasanya di makam dengan membawa makanan, kemudian berbondong-bondong membawa jajanan dan makan. Kemudian mereka mungkin melakukan suatu ritual tertentu
atau doa menurut kepercayaan mereka. Lah itu adat atau kebiasaan tersebut sulit dirubah karena mereka sudah istilahnya hal itu sudah tertanam kuat dalam pemikiran mereka. Kemudian yang terakhir tentang faktor penghambat yang ke-9 yaitu adanya nilai budaya hidup pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Adanya nilai bahwa hidup pada hakikatnya itu buruk dan tidak mungkin untuk diperbaiki. Itu pemikiran mereka. Menurut pemikiran masyarakat yang tradisional, masyarakat yang tertinggal, masyarakat di pedalaman, mereka menganggap bahwa hidup itu hakikatnya buruk dan tidak bisa diperbaiki, tidak mungkin diperbaiki. Kalau sekarang seperti ini ya seperti ini, tidak bisa berubah. Nah itu pemikiran mereka, padahal kan tidak. Oke, itu adalah materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa memahami dari penjelasan ini, dari poin-poin yang disampaikan dan juga pengertian serta contoh-contohnya. Diharapkan kalian bisa memahami apa itu perubahan sosial dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen pada channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.